Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang perkalian. Misalkan A dan B bilangan bulat, perkalian A dan B ditulis A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A suku. B dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak B suku. Contoh, 5 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7, 7-nya sebanyak 5 suku. Contoh lain, misalkan 6 dikali negatif 20. Negatif 20 ditambah 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 negatif 20. Negatif 20-nya sebanyak 6 kali. Adapun sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, yang pertama sifat tertutup. Sifat tertutup maknanya setiap perkalian pada bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 4 dikali 3 sama dengan 12, di mana 4 dan 3 kita ketahui merupakan bilangan bulat. Begitu halnya dengan 12 yang juga merupakan bilangan bulat. Contoh lain, misal 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20, di mana 5 dan negatif 4 kita ketahui merupakan bilangan bulat. Begitu halnya dengan negatif 20 yang juga merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif yang artinya pertukaran. Sifat komutatif pada operasi perkalian yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Contoh, 6 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 6 sama dengan negatif 24. Contoh kedua, negatif 5 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8 dikali negatif 5 sama dengan 40. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali buka kurung Q ditambah R tutup kurung sama dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Jadi P-nya kita kalikan satu-satu. P dikali Q ditambah P dikali R. Contoh, 4 dikali buka kurung 5 ditambah negatif 3 tutup kurung. Nah, kalau kita ikuti aturan, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Namun, soal ini dapat kita kerjakan dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kita kalikan satu-satu. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita tambah dengan 4 dikali negatif 3 yang hasilnya negatif 12. Maka 20 ditambah negatif 12 sama dengan 8. Kemudian yang keempat ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap bilangan P dan Q maupun R akan selalu berlaku buka kurung P dikali Q tutup kurung dikali R sama dengan P dikali buka kurung Q dikali R tutup kurung. Contoh, 3 dikali buka kurung 5 dikali 2 tutup kurung sama dengan
Hasilnya akan sama jika kita kelompokkan 3 dikali negatif 5. 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Kemudian kita kali 2 sama dengan negatif 30. Nah, contoh lain misal negatif 4 dikali 6. Negatif 4 kali 6 itu negatif 24 dikali 3 hasilnya negatif 72. Hasilnya akan sama jika kita kalikan 6 kali 3 terlebih dahulu. 18. 18 dikali negatif 4 hasilnya negatif 72. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk setiap P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali buka kurung Q dikurang R tutup kurung sama dengan, nah kita kalikan satu per satu. Kalau tadi dalam bentuk penjumlahan ini pengurangan, P kita kalikan dulu dengan Q, kemudian kita kurang P dikali R. Contoh, 3 dikali buka kurung 7 dikurang negatif 6 tutup kurung. Kalau kita ikuti aturan, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 7 dikurang negatif 6. Negatif ketemu negatif menjadi positif. 7 ditambah 6 hasilnya 13. Maka 3 dikali 13 hasilnya 39. Nah, soal ini juga bisa kita kerjakan dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali 7 dikurang 3 dikali negatif 6. 3 kali 7 21 dikurang 3 kali negatif 6 negatif 18. Maka 21 dikurang negatif 18 adalah 39. Yang terakhir ada mempunyai elemen identitas. Untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali 1 sama dengan 1 dikali P sama dengan P. Nah, untuk setiap bilangan bulat berapapun angkanya, jika kita kalikan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 13 dikali 1 adalah 13 atau 1 dikali 13 sama dengan 13. Contoh lain, 34 dikali 1 sama dengan 34. 1 dikali 34 sama dengan 34. Jadi berapapun angkanya jika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, untuk perkalian bilangan bulat, jika ada bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya adalah positif. Kemudian jika ada bilangan positif kita kalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jika ada bilangan negatif, kita kalikan dengan bilangan positif, hasilnya juga merupakan bilangan negatif. Yang terakhir, jika ada bilangan negatif, kita kalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Jika ada dua tanda yang sama, dikalikan maka hasilnya adalah positif. Dan jika ada bilangan yang beda tanda, kita kalikan maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya ada pembagian bilangan bulat. Secara umum, A dibagi B dapat dikatakan bahwa A dikurang B dikurang B dikurang B dikurang B dan seterusnya. B-nya sebanyak C suku sama dengan 0. Maka A dibagi B sama dengan C. Info penting. Nah, jika ada suatu bilangan bulat kita bagi dengan angka 0, maka dia tidak akan terdefinisi. Nah, untuk bilangan 0, jika kita bagi dengan bilangan bulat berapapun, maka hasilnya pasti 0. Sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Nah, 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 adalah bilangan positif, 6 adalah bilangan positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian, negatif 35 dikurang negatif 7 sama dengan 5. Negatif 35 bilangan negatif. Negatif 7 bilangan negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif 5.
Nah, ini suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 50 dibagi negatif 5, 50 positif, negatif 5 negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. 50 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 10. Contoh kedua, negatif 75 dibagi 15. Negatif 75 bilangan negatif. Dibagi 15 itu bilangan positif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif. Hasilnya adalah bilangan negatif, yaitu negatif 5. Nah, sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat. Yang pertama, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh 0 dibagi 13 sama dengan 0. Contoh lain 0 dibagi negatif 6 sama dengan 0. Setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ini penjelasannya yang tadi. Nah, untuk yang terakhir, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi, pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh, 9 dibagi 2 sama dengan 4 1/2. Nah, 4 1/2 itu bukan termasuk bilangan bulat. Jadi, untuk dalam pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat tertutup. Demikian penjelasan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.